Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan kali ini kami, dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Enterprise Risk Management dengan menggunakan, framework KUSU. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana, yang pertama ada Ade Rama Raditya dengan NIM 1915091048. Kemudian ada Ketut Putut Arta Gunawan dengan NIM 1915091034. Kemudian, selanjutnya ada Agus Wira KR dengan NIM 1915091043. Kemudian dengan saya sendiri Kade Utama dengan NIM 1915091050. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut, saja ke presentasi awal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Permasalahan penelitian atau objek audit studi kasus pertama. Pada permasalahan ini adalah bagaimana perancangan sistem pengendalian internal berbasis COSO dengan studi kasus di Prodi Akuntansi Manajerial jurusan Manajemen Bisnis di Politeknik Negeri Batam yang sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara dan buku pedoman audit bidang pendidikan tinggi yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Tetapi PNB Politeknik Negeri Batam sendiri belum bisa menerapkan perancangan sistem pengendalian internal berbasis COSO. Selanjutnya, kemudian pada studi kasus permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan pada kasus ini adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya kasus penyalahgunaan wewenang secara finansial yang terkait eh, dengan kelemahan pengendalian internal perusahaan pada Bank BRI, sehingga dapat dicegah dan bisa diantisipasi secara pelaksanaan pengendalian internal di perusahaan berjalan secara efektif. Selanjutnya, nah, pada framework dan domain audit ini, framework yang digunakan adalah COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. COSO ini dibuat oleh sektor swasta untuk menghindari tindakan korupsi yang sering terjadi di Amerika pada tahun 1970-an. COSO terdiri atas 5 komponen, yaitu selanjutnya. Yang pertama ada control environment, tindakan atau kebijakan manajemen yang mencerminkan sikap manajemen puncak secara keseluruhan dalam pengendalian manajemen. Yang eh, yang termasuk dalam control environment adalah yang pertama ada integritas dan nilai etika. Yang kedua ada komitmen terhadap kompetisi. Yang ketiga ada dewan komisaris dan komit audit. Yang keempat ada filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi. Yang kelima ada struktur organisasi, dan yang terakhir adalah kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya. Selanjutnya, yang kedua ada risk assessment, tindakan manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam menyusun laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Yang termasuk pada risk assessment ini adalah yang pertama ada tujuan perusahaan secara keseluruhan, yang kedua adalah tujuan di setiap tingkat proses, yang ketiga adalah identifikasi risiko dan analisisnya, yang keempat adalah mengelola perubahan. Selanjutnya, kemudian ada control activities, tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian intern. Yang termasuk pada control activities ini adalah yang pertama adalah kebijakan dan prosedur. Yang kedua adalah keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan. Yang ketiga adalah manajemen perubahan aplikasi. Yang keempat adalah kelangsungan bisnis, dan yang terakhir adalah memakai tenaga
outsourcing. Kemudian yang ada information and communication, tindakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas. Yang termasuk pada komponen ini adalah yang pertama adalah quality of information, yang kedua effectiveness of communication. Selanjutnya, yang kelima adalah monitoring. Eh, Pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal terhadap berjalan dan telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai kondisi dan keadaan. Nah, yang termasuk pada komponen ini yakni yang pertama adalah pengawasan yang terus berlangsung, yang kedua adalah evaluasi yang terpisah, dan yang terakhir adalah melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Utama. Silakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses atau alur audit. Nah, pertama-tama kita satukan pemahaman terlebih dahulu, di mana proses atau alur audit didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dan prosedur untuk mengontrol organisasi. Nah, proses ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan bahwa proses dilakukan secara efektif dan mengikuti mekanisme kontrol yang sesuai. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil 2 studi kasus dari artikel yang berbeda. Yang pertama ada perancangan sistem pengendalian internal berbasis KOSO atau framework KOSO pada prodi akuntansi manajerial. Kemudian yang kedua ada evaluasi sistem pengendalian internal BRI dengan KOSO framework. Selanjutnya. Nah, pada dasarnya sebuah alur dari KOSO Framework terbagi menjadi 5 bagian, yang dimana yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, kemudian ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada aktivitas pemantauan, yang tentunya dalam studi kasus 2 ini adalah dengan alur yang berbeda-beda, tapi dengan komponen yang sama seperti itu. Nah, pada program studi akuntansi di manajerial di Politeknik Negeri Batam di lingkungan pengendalian di mana peranan dan pemimpin organisasi atau manajemen sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan sistem pengendalian yang baik. Nah, pemimpin atau manajemen dapat menstimulasi bawahannya melalui berbagai peraturan dan kebijakan agar seluruh anggota organisasi memiliki persepsi positif akan pentingnya pengendalian terhadap seluruh elemen organisasi. Nah, seperti itu. Nah, contohnya dalam sebuah pengendalian di sini lingkungan adanya unsur struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, dalam melakukan penyusunan tugas pokok dan fungsi untuk masing-masing tenaga kependidikan yang dimiliki termasuk terhadap laporan, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang kedua komponennya ada penilaian risiko, di mana alurnya itu yaitu membuat unsur-unsur risiko yang terdapat dalam suatu program studi jika dikaitkan dengan topiknya ini, di mana adanya sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan mahasiswa atau peserta didik. Nah, contohnya di mana sarana prasarana ini berwujud sebuah kelas, laboratorium, ruang kerja dosen, dan perlengkapan mengajar. Nah, risiko yang ada di dalamnya uh, dalam contoh kelas di mana dalam studi kasus di prodi manajerial di sini, akuntansi manajerial, volume mahasiswa dalam sebuah kelas melebihi kapasitas. Nah, kemudian berlanjut kepada komponen yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Nah, di sini baru sebuah risiko dibuat lebih rinci dengan adanya pengendalian, seperti itu. Nah, pada contoh yang tadi kan sarana dan prasarana dengan jumlah kelas yang melebihi volume gitu. Di sini lebih dijabarkan bahwa jumlah kelas tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa, maka itu perlunya melakukan evaluasi dan identifikasi kebutuhan sumber daya kelas sebelum perkuliahan dimulai. Nah, bila tidak dilaksanakan, hal ini akan menyebabkan ruang kelas yang sangat tidak kondusif dalam proses ajar mengajar seperti itu. Nah, kemudian komponen yang keempat ada informasi dan komunikasi. Nah, di sini merupakan komponen keempat yang dapat mengendalikan internal versi KOSO untuk mendapatkan informasi yang handal, akurat, relevan, dan tepat waktu. Maka sebuah ini diperlukan untuk suatu sistem informasi yang dapat memudahkan dalam melakukan komunikasi baik secara internal maupun kepada pihak luar atau eksternal. Nah, selanjutnya ada komponen yang terakhir yaitu adanya dilakukan pemantauan. Nah, contoh pemantauan dalam studi kasus ini yaitu
intens melakukan review dan evaluasi pengenalan internal di tingkat program studi, seperti itu. Nah, bagaimana dengan di BRI? Di BRI berbeda juga, tapi dengan komponen yang sama, di mana lingkungan pengendalian di sana yaitu terdapat 5 prinsip yang digunakan harus ditegakkan atau dikendalikan untuk pengendalian lingkungan, yaitu yang pertama adanya organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Kemudian ada yang kedua, yaitu dewan mengembangkan kemandirian dan manajemen serta latihan yang mengawasi dan perkembangan dari kinerja pengendalian internal. Kemudian ada yang ketiga yaitu manajemen penetapan dan pengawasan dewan struktur, pelaporan, otoritas, dan tanggung jawab yang tepat dalam mengejar tujuan. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan tim, mempertahankan individu yang kompeten sesuai dengan tujuan. Dan yang kelima adanya organisasi meminta pertanggungjawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengerjakan tujuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adanya komponen yang kedua yaitu di mana alur penilaian risiko di BRI dilakukan melalui proses identifikasi dan analisis potensi risiko secara dinamis dan berkesinambungan sehingga dapat dilakukan tindakan mitigasi secara tepat melalui bagian manajemen risiko perusahaan. Nah, selanjutnya ada komponen yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian, di mana kegiatan pengendalian di sebuah BRI menerapkan prinsip pemisahan tugas dalam setiap kegiatan operasional. Prinsip pemisahan tugas dilaksanakan melalui pemisahan fungsi, pemeriksaan, penandatanganan, penetapan batas pekerjaan, dan peraturan akses pekerja ke dalam sistem BRINETS namanya. Nah, melalui penggunaan user ID dan password tentunya. Nah, pada bidang bendahara, pemisahan fungsi terdiri unit kerja front office, kemudian unit kerja middle office, dan unit kerja back office yang masing-masing bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan harga pasar, penetapan dan pemantauan limit risiko pasar, serta pelaksanaan settlement namanya. Nah, kemudian ada komponen yang keempat yaitu sistem informasi dan komunikasi. Sama juga pada program studi akuntansi manajerial, di mana bedanya di sini alurnya sistem akuntansi yang digunakan yaitu informasi dan komunikasi di BRI dikembangkan sebagai sarana penyampaian informasi dengan 3 hal. Yang pertama yaitu otomasi pengolahan informasi, kemudian yang kedua adanya komunikasi internal yang efektif, dan yang ketiga yaitu komunikasi eksternal yang efektif. Nah, lanjut bagian yang terakhir yaitu komponen kegiatan pemantauan serta tindakan perbaikan pengendalian internal. Nah, pada BRI melakukan pelaksanaan 2 hal utama yaitu yang pertama adanya evaluasi berkelanjutan yang dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pembinaan oleh kantor wilayah di divisi kontak center. Kemudian yang kedua adanya perbaikan kelemahan dengan pengendalian intern menjadi tanggung jawab pemimpin unit kerja operasional berdasarkan hasil monitoring pembinaan operasional, hasil audit SKI, dan hasil audit dari auditor eksternal atau pengawas bank, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang pihak siapa saja yang terlibat? Nah, kita memiliki 2 studi kasus, yang pertama yaitu perancangan sistem pengendalian internal berbasis KUSU, di mana pihak yang terlibat yaitu prodi akuntansi manajerial di Politeknik Negeri Batam, tentunya itu sendiri. Nah, kemudian untuk, studi kasus yang kedua yaitu evaluasi sistem pengendalian internal dengan KUSU Framework. Nah, yang terlibat itu adalah pihak Bank BRI, seperti itu. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian hasil dari audit dalam studi kasus kedua jurnal yang sudah kami analisis, yaitu pada jurnal perancangan sistem pengendalian internal berbasis KUSU dan evaluasi sistem pengendalian internal dengan KUSU Framework. Jadi berdasarkan komponen-komponennya didapat hasil yang sudah kami jabarkan. Jadi di komponen pertama yaitu control environment itu pada studi kasus pertama yaitu perancangan sistem pengendalian internal berbasis KUSU. Selanjutnya, jadi di komponen pertama di bagian control environment didapat hasil identifikasi berbagai peranan yang harus dilakukan oleh pimpinan suatu program studi dalam studi kasus ini. Jadi untuk keduanya, untuk risk assessment-nya didapat hasil klasifikasi risiko, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu yang bersifat berwujud dan tidak berwujud. Sedangkan untuk SDM-nya dibagi menjadi beberapa bagian,
yaitu untuk dosen, laporan, dan tenaga pendidikan, dan juga mahasiswa. Dan untuk bagian komponen kontrol aktivitasnya didapat hasil berupa penyusunan prosedur, penyusunan peraturan, penyusunan instruksi, dan melakukan rekonsiliasi, melakukan otorisasi, dan aktivitas-aktivitas lain yang berguna untuk mengendalikan berbagai risiko yang sudah diidentifikasi pada komponen pertama. Dan untuk pada komponen information dan communication itu dijabarkan atau diketahui untuk menghasilkan komunikasi yang baik dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan-pertemuan khusus antar prodi pada studi kasus, dan untuk membangun komunikasi dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi tentang prodi ke website atau e-learning. Dan untuk komponen kelima itu didapat hasil berupa review dan evaluasi pengendalian internal di tingkat program studi pada studi kasus, dan menginisiasi untuk dilakukan review dan evaluasi atau audit untuk menjamin mutu atau tim yang dibentuk pada studi kasus ini. Jadi berdasarkan hasil dari komponen-komponen tersebut dapat saya simpulkan, jadi hasil dari analisis yang dilakukan berupa rancangan sistem pengendalian internal yang berbasis COSO untuk program studi akuntansi manajerial, di mana setiap komponen dari COSO menyajikan seperangkat pengendalian yang harus menjadi perhatian pimpinan agar relevan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh program studi. Selanjutnya, jadi untuk studi kasus berikutnya yaitu pada evaluasi penerapan sistem pengendalian internal BRI dengan COSO framework. Dapat hasil pada komponen pertama itu diketahui implementasi lingkungan pengendalian di studi kasus dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa prinsip yang telah ditetapkan pada perusahaan. Untuk bagian risk assessment atau penilaian risiko, diketahui bahwa penilaian risiko pada studi kasus dilakukan melalui proses identifikasi dan analisis potensi risiko secara berkesinambungan, dan dilakukan langkah-langkah untuk dapat melalui bagian manajemen risiko perusahaan. Untuk komponen control activities atau aktivitas pengendalian, jadi diketahui pada studi kasus diklasifikasikan pengendalian menjadi 5 bagian, yaitu pada pengendalian operasional, kualitas kredit, keuangan, dan aset fisik dan teknologi informasi. Dan untuk komponen information dan communication-nya diketahui bahwa sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi pada studi kasus dikembangkan sebagai sarana penyampaian informasi dengan mengedepankan 3 hal, yaitu otomisasi pengolahan informasi, komunikasi internal yang efektif, dan komunikasi eksternal yang efektif. Dan untuk komponen terakhir yaitu monitoring atau pemantauan, diketahui bahwa pada studi kasus telah menerapkan sistem pengendalian internal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh COSO. Jadi kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhnya seluruh prinsip yang dipersyaratkan oleh COSO pada setiap komponen pengendalian. Jadi namun berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut dapat diketahui melalui 2 komponen, yaitu komponen lingkungan pengendalian internal dan komponen aktivitas pemantauan. Jadi berdasarkan hasil dari komponen-komponen yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pada penerapan pengendalian internal pada studi kasus telah mengikuti konsep yang ada pada Internal Control Integrated Framework yang dipublikasikan oleh COSO pada tahun 2013. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat prinsip yang belum dijalankan secara konsisten, yaitu pada komponen lingkungan pengendalian internal masih ditemukan adanya kasus yang melibatkan internal perusahaan, dan komponen aktivitas pemantauan dan tindakan perbaikan pengendalian internal masih banyak terdapat temuan auditor eksternal yang belum terselesaikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada rekomendasi perbaikan dalam 2 studi kasus. Yang pertama, perancangan sistem pengendalian internal berbasis COSO pada prodi akuntansi manajerial di PNB. Yang kedua, evaluasi penerapan sistem pengendalian internal BRI dengan COSO framework. Yang pertama, berdasarkan hasil evaluasi penerapan
usul framework pada jurnal perancangan sistem pengendalian internal berbasis usul pada prodi manajerial. Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan itu menggunakan media komunikasi lainnya seperti e-learning atau website untuk membangun komunikasi dengan pihak luar yang terbaik dalam mendapatkan informasi maupun menyebarkan informasi. Itu dapat information and communication. Kedua, selain itu prodi akuntansi menjeram melalui keprodinya dapat meningkatkan perannya untuk mendukung efektivitas pengendalian yakni dengan intens melakukan review dan evaluasi pengendalian internal di tingkat prodi dan menginisiasi untuk dilakukan review dan evaluasi. Ini yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi penerapan usul framework pada jurnal evaluasi penerapan sistem pengendalian internal BRI dengan framework, kondisi perbaikan yang dapat diberikan itu meningkatkan pengawasan terhadap komponen control environment atas pelaksanaan operasional perusahaan untuk mencegah kasus fraud yang melibatkan internal perusahaan. Selain itu, memonitoring dan tindakan perbaikan pengendalian internal perlu ditingkatkan dengan menindaklanjuti seluruh temuan hasil audit eksternal sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Om Sati Santi.